Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa belajar bersama mempelajari agama kita, agama yang kita peluk yaitu agama Islam. Dan pada pertemuan ini kita memahami dasar Islam. Dasar Islam adalah dasar yang dipegang oleh seluruh Rasul-Rasul Allah SWT sejak Rasul pertama sampai Rasul yang terakhir yaitu Muhammad SAW. Lah apa dasar Islam itu? Dasar Islam itu adalah tauhid. Apa tauhid itu? Tauhid itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Lah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala itu maksudnya bagaimana? Maksudnya meyakini satu-satunya Tuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Segala yang dipertuhankan selain Allah itu tidak ada yang benar. Satu-satunya Tuhan yang benar adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu mentauhidkan Allah atau mengesahkan Allah di dalam bab ketuhanan. Lah setelah diajarkan oleh seluruh utusan Rasul ternyata mentauhidkan Allah di dalam bab ketuhanan itu tidak cukup. Orang itu belum dikatakan bertauhid, belum dikatakan beriman kepada Allah dengan benar, belum diterima oleh Allah imannya apabila hanya berkeyakinan satu-satunya Tuhan adalah Allah. Lah terus bagaimana? Nah, dia harus bertauhid di dalam bab uluhiyah, di dalam bab peribadatan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau dia masih membenarkan selain Allah boleh diibadahi. Apalagi kalau dia juga ikut beribadah kepada selain Allah. Beribadah kepada selain Allah, beribadah kepada apa? Beribadah kepada batu, beribadah kepada pohon, beribadah kepada patung, berhala, beribadah kepada benda yang dikeramatkan misalnya keris. Nah, maka sesungguhnya dia juga menyekutukan Allah di dalam beribadatan, musyrik di dalam beribadatan. Lah orang yang kayak begini tetap hukumnya adalah musyrik, bukan orang yang beriman, bukan orang yang bertauhid. Kenapa? Karena dia musyrik menyekutukan Allah di dalam beribadatan. Nah, karena itu ternyata ya, ajaran Rasul itu seperti ini. Yang masih beribadah kepada selain Allah musyrik meskipun bertuhankan Allah. Bahkan yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran tentang orang-orang musyrik itu justru musyriknya, menyekutukan Allahnya itu tidak di dalam bab ketuhanan, tapi di dalam bab peribadatan. Nah, karena itu maka harus mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah
di dalam bab ketuhanan, dan juga harus mentauhidkan Allah atau mengesahkan Allah, meyakini Allah lah satu-satunya di dalam bab peribadatan. Dan setelah diajarkan agama ini ternyata masih ada satu lagi tentang ketauhidan yang menjadi keharusan bagi orang yang beriman. Apa itu? Yaitu mengesahkan Allah SWT di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Nah, jadi sesungguhnya nama dan sifat Allah itu esa. Hanya Allah yang punya nama seperti itu, yang punya sifat seperti itu. Nah, itu. Kalau orang itu menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam bab sifat yang harusnya khusus sifat itu sifat Allah, maka dia pun dikatakan menyekutukan Allah. Ya, dia pun termasuk orang yang musyrik, menyekutukan Allah dalam hal apa? Dalam hal menyamakan Allah di dalam sifat Allah SWT dengan makhluk. Nah, itu contoh singkat dulu ya, karena nanti juga akan kita pahami tentang ketuhanan, peribadatan dan nama-nama sifat-sifatnya. Contoh itu Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah, siapapun di langit, siapapun di bumi, tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani yasu. Seandainya saya di sini adalah Rasulullah, karena awal ayat tadi itu kul, katakanlah wahai Muhammad SAW kepada kaummu, kepada umatmu. Ya. Nah, bahwa tidak ada siapapun yang di langit dan di bumi yang mengetahui yang gaib kecuali Allah. Itu. Seandainya saya Rasulullah SAW mengetahui yang gaib, maka pasti yang aku lakukan adalah yang membawa kebaikan-kebaikan, kemaslahatan saja, dan aku tidak akan kesentuh oleh apapun yang tidak enak, apapun yang menyakitkan. Maksudnya bagaimana? Kalau Rasulullah SAW itu tahu yang gaib, termasuk yang gaib adalah yang akan datang. Oh, kalau saya pergi ke sana, gitu, pasti nanti saya akan dilempar batu. Seandainya sebelum terjadi itu tahu, berarti mengetahui yang akan datang, dan yang akan datang yang belum terjadi itu gaib. Seandainya Rasulullah tahu yang gaib, tahu kayak gitu, maka pasti Rasulullah tidak akan melakukan hal yang kayak gitu. Contoh, Rasulullah SAW dakwah tauhid ke Taif. Di awal-awal dakwah tatkala Rasulullah belum hijrah ke Madinah, Rasulullah di Mekah pergi ke Taif untuk dakwah. Ternyata di sana dilempari batu, orang tidak malah beriman, malah beringas, dan Rasul dilempari batu. Gitu. Nah, dan setelah Fathu Mekah, orang-orang Taif beriman. Nah, seandainya Rasulullah tahu yang akan datang itu termasuk yang gaib. Seandainya Rasulullah tahu yang gaib, tahu yang akan datang, gitu, maka di periode Mekah tidak akan pergi ke Taif. Ngapain pergi ke sana? Dakwah juga tidak diterima, malah saya dapat madharat, dilempari batu. Nah, seandainya tahu yang gaib, gitu, tidak ada artinya dakwah di periode Mekah ke Taif. Mereka nggak malah beriman, malah melempari batu. Nanti kalau sudah Fathu Mekah aja dakwah ke Taif. Nah, seandainya tahu yang gaib, pasti akan kayak gitu. Lah kenapa Rasulullah di periode Mekah kok berangkat ke Taif, mendakwahkan tauhid, nggak diterima, terus dilempari batu sampai berdarah-darah? Nah, kenapa kok melakukan gitu? Karena berharap baik dan tidak tahu apa yang akan terjadi. Nah, yang diharapkan kebaikan itu nggak dapat. Seandainya orang Taif itu ada yang mati sebelum Fathu Mekah dan dulu termasuk yang ikut melempari batu, itu nggak tambah baik, bahkan tambah jelek. Nah, tambah jelek kenapa? Karena melempari utusan Allah SWT. Nah, jadi itu belum mendapatkan kebaikan, malah membuat orang tambah jelek. Dan itu bukan hati Rasulullah, bukan keinginan Rasulullah menjadikan orang kafir tambah jelek, itu enggak. Bahkan Rasul itu enggak kuat jiwanya melihat orang-orang kafir, melihat orang-orang musyrik kalau sampai mati, Rasul itu enggak kuat. Kenapa? Kalau sampai mati enggak beriman, nanti akan diadab di neraka. Nah, itu dakwah Rasul. Karena itu Rasulullah SAW tidak kuat. Karena itu difirmankan oleh Allah SWT, laqad ja'akum rasulun min anfusikum
azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang utusan Allah SWT, telah datang Rasul dari kalangan kalian, gitu. Dari kalangan kalian, sama-sama orang Arab, dari kalangan kalian, sama-sama manusia seperti kalian, gitu. Tapi orang ini, Rasul ini, gitu, ndak kuat kalau kalian sengsara, kalau kalian celaka itu jiwanya ndak kuat. Bagaimana ndak kuat? Kalau kalian mati, gitu, belum masuk Islam, diadab di neraka selama-lamanya, gitu. Nah, karena itu jiwa Rasulullah tidak kuat. Akhirnya apa langkah Rasulullah SAW? Karena jiwanya melihat orang-orang musyrik, orang kafir itu tidak kuat. Tidak kuat kenapa? Tidak kuat kasihan. Tidak kuat kasihan sampai tidak kuat dirinya. Kenapa? Karena nanti kalau akhirnya meninggal dalam keadaan kafir, Rasulullah betul-betul faham dia akan dilempar ke neraka. Nah, di api, dibakar di api tidak bisa mati. La yamutu fiha wa la yahya. Tidak mati, diadab di neraka itu. Dan tidak hidup maksudnya tidak ada baiknya sedikit pun. Nah, dan itu adalah kepastian. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Allah berfirman di dalam surat Al-Bayyinah, ya, sungguh orang-orang kafir, baik ahli kitab maupun orang musyrik, nanti di hari kiamat di neraka jahanam, kekal di dalamnya. Mereka itu sejelek-jelek makhluk. Loh kenapa? Karena kafir, karena bertuhankan selain Allah, beribadah kepada selain Allah. Nah, Rasul mendakwahkan ketauhidan. Nah, adapun bab kita bahwa Rasul tidak tahu yang gaib, sehingga di periode Mekah tujuannya adalah baik, mendakwahkan agama Allah ini ke Taif, ternyata mereka nggak malah beriman, malah melempari batu. Loh kenapa kok melakukan yang nggak membawa kebaikan malah mendapatkan madharat sendiri? Gitu. Karena nggak tahu yang gaib. Nah, yang diambil pelajaran bahwa ayat tadi itu di langit di bumi tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah. Rasulullah pun meskipun sangat dekat dengan Allah, tidak tahu yang gaib. Nah, jadi gitu ya. Lah, kalau ada yang berpemahaman, oh, orang itu tingkatannya sudah tinggi, dia mengetahui yang gaib. Orang yang berpemahaman kayak gitu itu musyrik, menyekutukan Allah dengan orang yang dianggap mengetahui yang gaib. Nah, menyekutukan dalam apa? Wong dia yakin Allah satu-satunya Tuhan. Dia yakin yang berhak diibadahi hanya Allah, dan kalau dia beribadah juga hanya kepada Allah. Nah, dia hanya berpemahaman, berkeyakinan orang itu tahu yang gaib, punya indera keenam misalnya gitu ya. Tahu yang akan datang, tahu yang gaib, gitu. Mengetahui apa yang Allah ketahui. Nah, itu kesyirikan. Orang yang berpemahaman seperti ini musyrik, menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah dalam hal apa? Menyekutukan Allah dalam hal gitu. Ada orang yang tahu yang gaib sebagaimana Allah SWT. Dan itu adalah kesyirikan di dalam tauhidul asma'i wasifat. Nah, dan orang yang kayak gini hukumnya juga musyrik. Hukumnya juga musyrik. Karena itu gitu, tauhid itu di dalam bab ketuhanan harus bertauhid, harus mengesahkan Allah, meyakini Allah lah satu-satunya Tuhan, selain Allah bukan Tuhan. Kalau dipertuhankan itu batil, itu tidak benar. Harus bertauhid di dalam bab uluhiyah, di dalam bab peribadatan. Ya. Kalau di dalam bab ketuhanan sudah benar, tapi dalam ibadah menyembah kepada selain Allah, maka dia juga musyrik. Dia juga musyrik. Dalam bab ketuhanan sudah benar bertuhankan Allah. Dalam bab peribadatan sudah benar beribadah hanya kepada Allah. Tapi di dalam bab nama-nama dan sifat-sifat Allah disamakan dengan selain Allah, atau selain Allah dikatakan memiliki sifat seperti sifat khusus Allah,
maka itu juga musyrik, menyekutukan Allah di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Nah, karena itu orang yang mengikuti ajaran Rasul, karena dakwah Rasul adalah tauhid. Nah, orang yang mengikuti ajaran Rasul itu harus betul-betul bertauhid. Lah tauhid itu yang paling fatal, yang paling pokok itu adalah tauhid uluhiyah. Kenapa yang paling pokok kok tauhid uluhiyah? Karena yang bertauhid rububiyah belum tentu bertauhid uluhiyah. Tapi kalau dia bertauhid uluhiyah, sudah pasti bertauhid rububiyah. Nah itu, coba dipraktikkan. Yang bertuhankan Allah belum tentu dia beribadah hanya kepada Allah. Banyak yang meyakini Tuhan itu Allah, tapi tatkala beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah. Dan hampir semua umat-umat terdahulu itu kayak gitu. Meyakini Tuhan itu adalah Allah, tapi tatkala beribadah kepada selain Allah. Yang betul-betul kebablas kekafirannya saja yang sampai di dalam bab ketuhanan itu menyimpang. Nah, karena itu ada ayat yang ditujukan kepada orang-orang musyrik yang menyembah berhala. Ya ayyuhan nasu budu rabbakum. Wahai manusia, beribadahlah kepada Tuhan kalian. Dan yang menyembah berhala itu tidak mengatakan, kami sudah menyembah Tuhan kami, yaitu berhala. Enggak gitu. Kenapa? Mereka yakin Tuhan itu adalah Allah, tapi tatkala beribadah kepada berhala. Kenapa? Mereka berkeyakinan beribadah kepada berhala nanti akan didekatkan kepada Allah, diselamatkan di sisi Allah, mereka itu sebagai pemberi syafaat. Nah, jadi kayak gitu. Dan orang-orang musyrik dulu itu kayak gitu. Nah, yang diambil pelajaran di sini, yang berketuhanan Allah belum tentu beribadah hanya kepada Allah. Bahkan kenyataan di dalam kehidupan sejak zaman dulu sampai zaman sekarang, banyak yang bertuhankan Allah tapi musyrik dalam ibadah. Nah, karena itu yang paling fatal atau yang paling pokok yang harus betul-betul diperhatikan adalah tauhid uluhiyah. Lah bagaimana dengan tauhidul asma'i was sifat? Kalau enggak karena ajaran-ajaran filsafat, kalau enggak karena kepercayaan-kepercayaan batil maka orang itu tidak akan terjerumus kepada kesalahan di dalam tauhidul asma'i was sifat. Nah, jadi kayak gitu. Sekarang orang yang enggak pakai belajar filsafat, orang yang enggak dicokokin dengan ajaran-ajaran kejawen atau kepercayaan itu tidak terjerumus kepada penyimpangan tauhidul asma. Paling-paling juga enggak banyak tahu gitu saja. Tapi kalau di dalam bab peribadatan, masya Allah, kalau enggak belajar, semua manusia jalannya itu akan menyembah selain Allah. Nah, mulai dari Nabi Adam, 10 abad diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tidak terjadi kesyirikan, tapi agama tambah melemah, terus akhirnya itu orang soleh yang meninggal itu diagung-agungkan, akhirnya lama-lama disembah. Di firman kalau dalam Al-Quran namanya 5, Wat, Suwa, Yahud, Ya'uk, Nasr. 5 ini awalnya adalah orang soleh setelah abad ke-10 dari Nabi Adam. Wah, dia meninggal nggak ada lagi penggantinya. Terus banyak dikenang, banyak diagungkan, lama-lama disembah. Apakah mereka bertuhankan mereka? Bertuhankan? Enggak. Mereka bertuhankan Allah, tapi di dalam beribadah menyembah kepada Wat, Suwa, Yahud, Ya'uk, dan Nasr. Nah, ini. Nah, yang diambil pelajaran, manusia ini kalau enggak belajar agama, akhirnya terbawa ke sana. Akhirnya diutuslah Nabi Nuh. Diutus Nabi Nuh yang beriman sedikit, semuanya tetap tidak mau meninggalkan
kepercayaannya dan menyembah kepada berhala-berhala tersebut. Gitu. Nah, jadi gitu. Nah, sampai tokoh-tokohnya mengatakan unsuru alihatakum. Gitu. La tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasr. Jangan kalian tinggalkan sesembahan kalian. Jangan kalian tinggalkan Wad, Suwa, Yaghut, Ya'uq dan Nasr. Loh, tokoh-tokohnya berkata pada kaumnya gitu. Tatkala Nabi Nuh mendakwahkan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah, ditentang dengan seperti itu. Nah, itu. Terus akhirnya banjir mati semuanya atas doa Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Nuh berdoa gitu. Berdoa la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara, doa Nabi Nuh, ya Allah gitu. Rabbi, wahai Tuhanku, la tadhar 'alal ardi, jangan kau sisakan di muka bumi, jangan kau biarkan di muka bumi gitu. Minal kafirina, satu keluarga pun yang kafir. Gitu. La tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara, jangan kau sisakan di bumi ini satu keluarga pun yang kafir. Innaka intadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafar. Kalau sampai tersisa ya Allah akan menimbulkan masyarakat itu yang kafir lagi nanti. Nah, dikabulkan oleh Allah, banjir sampai menenggelamkan gunung, mati semua yang kafir, tinggal orang-orang yang beriman yang di kapal. Ya, terus akhirnya orang berkembang lagi, banyak lagi, dan karena agama tidak dipelajari tambah melemah, akhirnya banyak yang kafir lagi. Allah mengutus Rasul lagi, gitu. Kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Soleh, kaumnya Nabi Syu'aib, kaumnya Nabi Lut. Nah, dan kafir, gitu. Kenapa mereka jadi kafir lagi? Yang anaknya orang-orang yang di kapal itu beriman semuanya. Kalau agama tidak dipelajari, akhirnya agama yang benar itu hilang. Kalau yang benar itu hilang, akhirnya orang menyembah selain Allah lagi, lebih kebablas lagi sampai Tuhan, bab ketuhanan sampai bertuhankan selain Allah. Nah, dan sekarang bisa dicek, salah satu ulama menulis kitab agama dan kepercayaan yang ada di muka bumi. Ya, 100 lebih. Semuanya bertuhankan selain Allah, menyembah selain Allah. Bertuhankan batu, menyembah batu. Bertuhankan api, menyembah api. Bertuhankan air, menyembah dewa air. Dan seterusnya. Tidak ada yang bertuhankan hanya kepada Allah, yang beribadah hanya kepada Allah, kecuali Islam. Ada faedah yang dipelajari. Kalau agama ini tidak dipelajari, agama yang benar, maka orang ini semuanya akan jadi bertuhankan selain Allah, menyembah selain Allah. Nah, karena itu perjalanan dari dulu kayak gitu, maka Rasul diutus untuk apa? Intinya adalah untuk mengajarkan tauhid gitu. Tauhid itu dalam 3 macam. Tauhid dalam bab ketuhanan harus bertauhid, di dalam bab peribadatan harus bertauhid, dan dalam bab nama-nama dan sifat-sifat Allah juga harus diisahkan, harus ditauhidkan yang untuk Allah, tidak disamakan dengan nama dan sifatnya makhluk. Nah, ini globalnya gitu. Nah, sekarang ada kesimpulan gitu. Kalau orang itu bertuhankan selain Allah, berarti dia musyrik. Nah, kesimpulannya, kalau orang itu beribadah kepada selain Allah, berarti dia musyrik. Ya. Lah kalau dia itu menyamakan Allah dengan selain Allah, dia juga musyrik. Meskipun tidak bertuhankan selain Allah, tidak beribadah pada selain Allah, tapi menyamakan Allah dengan yang lain, berarti juga musyrik. Loh kan itu. Nah, berarti tauhid itu lawannya syirik. Tauhid itu lawannya syirik. Ini kesimpulannya. Lah, sekarang kalau kita sudah paham tauhid itu lawannya syirik, berarti orang yang bertauhid yang benar sudah pasti tidak musyrik, tidak menyekutukan Allah. Kalau orang itu menyekutukan Allah, berarti dia tidak bertauhid. Nah, ini kan jelas ya. Lah, kalimat yang jelas ini dalam Quran, dalam hadis, ya,
dalam penjelasan ulama, bahkan rasul-rasul terdahulu, semuanya jelas dengan kalimat yang singkat, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Orang Islam adalah orang yang punya la ilaha illallah di dalam jiwanya. Apa la ilaha illallah? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Satu-satunya Tuhan yang benar, yang berhak untuk disembah adalah Allah. Harus punya seperti ini. Kalau tidak punya la ilaha illallah, maka bukan Islam. Bukan Islam. Orang Islam adalah orang yang punya jiwa la ilaha illallah. Nah, jadi kayak gitu. Nah, inilah Islam yang diajarkan itu oleh Rasulullah, yang diturunkan oleh Allah bahkan kepada semua para rasul. Bahkan kepada semua para rasul. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat Rasul. Kami telah mengutus Rasul pada setiap umat. Tidak ada umat yang tidak kami utus Rasul. Semua umat kami utus Rasul. Untuk apa? Ani budullaha wajtanibut taghut. Agar beribadahlah kepada Allah saja, jangan beribadah kepada taghut. Taghut, peribadatan kepada selain Allah, semuanya berarti beribadah kepada taghut. Taghut adalah selain Allah yang diibadahi. Gampangnya begitu. Nah, lah apa itu? Ibadahlah hanya kepada Allah, jauhilah taghut. Itu makna la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah. Semua rasul. Gitu. Nah, semua rasul seperti itu. Nah, dan dakwah Rasulullah SAW di Mekah selama 13 tahun fokusnya juga mendakwakan la ilaha illallah. Nah, inilah tauhid. Jadi orang Islam adalah orang yang bertauhid. Kalau tidak bertauhid berarti tidak Islam. Kalau musyrik berarti tidak Islam. Kalau di luar Islam itu namanya adalah kafir. Nah, ini di dalam, karena itu tadi dikatakan innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kenapa kalau tidak Islam itu dikatakan kafir? Karena di dalam bab ketuhanan dan di dalam bab peribadatan tidak mentauhidkan Allah. Nah, itu. Tidak percaya bahwa Allah satu-satunya Tuhan, tidak percaya bahwa ibadah hanya hak Allah. Nah, yang percaya artinya beriman. Yang beriman, nah itu berarti Islam. Karena itu kalau orang itu tidak Islam, mau masuk Islam, satu saja, apa? Harus mengikrarkan dan faham artinya, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu adalah dasar Islam. Kalau orang itu sudah Islam, dosa apapun yang dia lakukan, yang penting Islamnya tidak batal, dia Islam dan terjerumus dalam dosa, gitu saja. Meskipun tersesat, dia Islam, tidak boleh dikafirkan. Ada bab siapapun gitu yang beragama Islam, yang punya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, punya kayak gitu, tidak boleh dikafirkan. Terjerumus dalam dosa apapun, tidak boleh dikafirkan sebelum ditegakkan hujjah. Nah, kalau kita faham masalah ini dengan benar, maka kita tidak akan mengkafirkan siapapun yang beragama Islam. Tapi kita juga punya prinsip, orang Islam hanya orang yang punya la ilaha illallah. Nah, mungkin itu sebagai pertemuan awal dari pelajaran kita. Mudah-mudahan muqaddimah atau pertemuan awal ini membawa manfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan
semua kebaikan kita diterima dan dilipat gandakan oleh Allah SWT. Kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan kita semoga semuanya diampuni oleh Allah SWT. Dan kita berdoa semoga Allah terus membimbing kita dengan hidayahnya, dengan doa yang selalu kita panjatkan, utamanya di dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah kami hidayah jalan yang benar, yaitu jalan Quran. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah kami hidayah jalan yang benar, jalan Al-Quran. Nah, mudah-mudahan kita terus dibimbing oleh Allah di atas kebenaran, kita diberi kemudahan oleh Allah untuk faham agamanya, dan kita terus berjuang untuk belajar, untuk mengamalkan dan untuk mendakwahkan agama Allah SWT, supaya kita termasuk orang-orang yang jadi pengikut Rasul, penerus Rasul, sehingga berharap nanti kita bisa berkumpul dengan an-nabiyyina was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.